Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam YouTuber dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Heru Iqbal di channel YouTube Heru Iqbal. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan bagaimana kita mengintegrasikan dari mesin gas meter Flowboss S600 dari Emerson ini ke Aveva Insight. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu Aveva Insight itu adalah sebuah produk cloud base di mana dia punya tagline-nya adalah turn industrial data into powerful actionable insight. Jadi Aveva Insight ini seperti IoT platform di mana data yang kita punya diupload ke server dia sehingga kita bisa menampilkan informasi yang ada yang sudah kita upload itu ke dalam web, ke dalam smartphone ataupun ke tablet dan lain sebagainya. Untuk itu kita lihat bagaimana cara kerja daripada Aveva ini. Jadi di sini saya memiliki sebuah gas meter dari Emerson yaitu Flowboss S600 Plus. Gas meter ini sudah pasti memiliki sebuah data seperti pressure, temperatur, differential pressure, flow rate, dan sebagainya. Dan untuk mendapatkan informasi yang ada di sini, kita membutuhkan protokol yaitu Modbus TCP IP dan address-address yang ada. Handheld Live Panel dalam hal ini adalah sebuah aplikasi dashboard dalam OS Windows desktop. Dia memiliki kemampuan untuk mengambil data ke Flowboss lewat Modbus TCP IP ini. Setelah data ditarik atau dipooling, hasilnya ditampilkan di dalam dashboard Handheld Live Panel. Lalu ada event yang tugasnya adalah mengirim ke Aveva Insight, sehingga data-data yang sudah dibaca di live panel lalu secara otomatis dipublish ke Aveva Insight melalui REST API. Sekarang dia setelah ada di sini, maka kita bisa lihat dalam bentuk web dashboard, dalam bentuk mobile apps, di smartphone atau di tablet, atau historian client atau OData. Selanjutnya kurang lebih seperti ini ya figurnya, bahwa di sini ada sebuah perangkat gas meter merek Emerson yaitu Flowboss S600 Plus Flow Computer yang datanya melalui protokol Modbus TCP IP dipooling atau ditarik oleh aplikasi Handheld Live Panel secara terus-menerus sesuai dengan interval yang sudah kita setting. Setelah datanya di pooling baca gitu ya, lalu ditampilkan ke dalam panel HMI seperti ini. Namun di Handheld Live Panel ini ada event untuk mempublish data ke Aveva Insight. Supaya apa? Supaya kita bisa menampilkan juga data yang ada di sini ke dalam device lain seperti tablet ataupun smartphone. Nah, kita akan contoh bagaimana demo programnya. Pertama-tama, kita di sini adalah HMI ya. Di sini ada pressure dari stream 1 dan stream 2, ada temperatur dari stream 1 dan stream 2, ada differential pressure dari stream 1 dan stream 2, serta ada flow rate. Nah, ke 8 tag ini dipublish ke Aveva Insight. Kita lihat seperti ini Aveva Insight. Kita sign in jika kita belum bisa memiliki ini, lalu kita sign in. Setelah kita sign in, kita lihat yang data trialnya, kita loading. Nah, pertama kali dapat yang ditampilkan adalah suggested content, dashboard, dan news. Kita bisa lihat dashboardnya seperti apa.
Nah, ini adalah dashboard yang dimiliki oleh Aveva Insight. Di sini kita bisa lihat ada sensor-sensor yang saat ini datanya tertampil ke Aveva, di pressure, temperatur, juga flow rate. Di sini kita bisa bandingkan ya datanya. Di sini ada hampir sama lah ya, data yang ada di sini dengan data yang ada di website. 2647. Nah, ini kita bisa berubah. Jadi dia proses pengiriman datanya dilakukan per 5 detik sih ya. Jadi kita bisa lihat data yang ini secara real time. Nah, bagaimana caranya agar Hanet Live Panel yang ada di sini bisa ditampilkan di aplikasi platformnya Aveva? Maka kita coba bisa lihat, pertama-tama kita lihat administration. Dia ada data source. Nah, ini adalah konektornya antara aplikasi ini dengan Aveva. Kita bisa lihat ya historinya. Nah, ini setiap 1 menit, 2 menit, dan terus 27, 28 dia datanya terus dikirim setiap saat. Ya, kita bisa lihat pengiriman yang dilakukan oleh aplikasi Hanet Live Panel. Lalu bagaimana aplikasi Live Panel ini mengirim datanya? Kita bisa lihat ya. Jadi pertama-tama di data source ini kita coba tandain tambah ya. Kita coba tambahkan. Dan di sini kita diminta untuk menyebutkan inisial atau nama dari data source tersebut. Katakan kita bilang gas detektor. Lalu kita sebutin lokasinya mungkin di Jakarta. Juga kita sebutin latitude, longitude, dan sebagainya. Hal ini supaya kita bisa menampilkan dalam bentuk maps di smartphone yang kita punya. Katakan kita oke aja. Nah, inilah endpoint atau server yang data itu ditembak ke sini. Jadi kita bisa lihat ini adalah datanya yang harus kita masukin di Live Panel ini. Jadi kita akan masukin ini aja. Lalu ini hostnya ya, Aveva Insight ini. Lalu authorizationnya, authorizationnya atau token adalah ini. Kita copy ya, cukup banyak ya dia punya tokennya nih, kayak begini authorization tokennya seperti ini. Jadi ini adalah dua hal penting yang harus kita tanamkan di Live Panel. Pertama, alamat servernya. Yang kedua, tokennya. Sedangkan untuk format data yang dikirim ke sini itu modelnya seperti ini. Jadi ada data, saya copy lah ya. Format datanya seperti ini. Data 2 isinya array ini. Contohnya adalah ini. Nah, ya seperti inilah. Mungkin kita bisa. Ini adalah yang dikirim ke Aveva Insight.
Jadi ini kita nggak pakai gas detektor. Sekarang kita lihat di live panelnya. Kita lihat ya, di live panelnya kita lihat seperti ini. Pertama-tama kita setting live panelnya di sini. Ada sebuah save data to Aveva, di mana saya men-triggernya berdasarkan gas detektor ini. Jadi kalau data detektornya ada di atas 0 ya, maka dia akan mengeksekusi ini. Untuk settingnya kita tentuin ini HTTPS, berarti menggunakan port 443, dan ini alamat yang tadi yang hostnya. Karena dia HTTPS, kita menggunakan port 443. Selanjutnya di sininya kita tulis subjeknya Aveva, dan ini CC-nya adalah token. Sedangkan untuk format data yang dikirim itu seperti ini. Jadi cukup di sini aja bikinnya. Jadi namanya, nama tagnya, lalu ini makro ya. Jadi PT1 ini adalah tag yang saya namain di sini. Kita bisa lihat tuh PT1, PT2. Ini adalah tag-tag yang nanti kita kirim. Jadi ini kayak semacam template. Preset 1 datanya dari sini, tapi format untuk mengambil data kita gunakan notasi seperti ini, supaya nanti aplikasi ini akan mengirim data seperti yang diinginkan oleh Aveva. Jadi kita cukup ketik datanya seperti ini aja. Jadi untuk bisa mengirim data kita menggunakan event. Dalam hal ini saya menggunakan event gas detektor. Ketika ada di atas 0, maka otomatis si aplikasi ini akan mengirim data ke Aveva, di mana settingnya di sini. Alamatnya 443 ya kan. Lalu di sini ada ininya, authorization token. Lalu di sini adalah template daripada yang mau kita kirim. Formatnya seperti ini, dimana menyebutkan IO variable name-nya PT1, PT1 dan seterusnya. Kalau sudah, maka kita jalankan, dan kita bisa lihat di sini datanya sudah akan terkirim ke sini. Nah, ini datanya terkirim ke Aveva. Alhasil kita bisa melihat informasi yang ada di sini. Oke, kita bisa cek di sini. Nah, di sini nanti dia akan tampil data-data yang sudah dari data source Flowboss itu. Flowboss ya. Flowboss. Ya, ini dia. Source data from Flowboss ada ini. Lalu di sini ada ini. Kita tinggal tambahin. Ini contohnya. Kita bisa lihat di sini ada tag. Kita ulangin lagi ya. Jadi kita home. Lalu kita cari database-nya. Nah, ini kita menemukan. Lalu kita add all ya. Nah, nanti di sini tampil seperti ini. Ada semuanya. Di sini kita bisa lihat mau modelnya kayak gini. Mau modelnya kita bisa lihat per 1 hour.
mau modelnya seperti ini, mau modelnya mapping, mau modelnya grafik. Kita bisa bikin grafik di sini. Kita contoh ya, kita akan buat grafik. Di sini grab background, you can image. Tapi kalau nggak ada, kita bisa pakai image. Kita bisa show data. Katakan saya akan tampilkan temperatur. Saya taruh sini. Dan di sini tinggal modify. Mungkin kita mau pakai ini. Lalu kita mau tampilkan lagi yang temperatur 2. Mana caranya? Taruh ya kayak gini ya. Mungkin kita mau tampilkan pressure 1, pressure 2, lalu differential pressure-nya. Ini kita bisa seperti ini ya, dia punya widgetnya. Ini kita bisa ganti. Mungkin kita nggak mau pakai widget ini, kita modify aja. Mungkin kita mau pakai yang ini. Jadi kita bisa ganti-ganti, kita modify. Mungkin yang ini mau kita gunakan seperti ini ya. Jadi kita bisa banyak tag yang kita miliki bisa ditampilkan dalam bentuk macam-macam secara real time. Kalau sudah kita bisa lihat di sini. Nah, katakan kita namakan sensor chart, sensor widget. Kita save. Nah, seperti inilah yang ada di ini. Masih kita bisa lihat sekarang. Kita tinggal share atau kita save. Oke, kita coba lihat lagi ke home. Nah, ini sensor widgetnya kelihatan. Dan ini ada gas flow rate. Jadi kalau untuk dashboard kita bisa tambahkan data yang tadi. Kita tinggal tambahin sensor widget seperti ini, sehingga tampillah data-data ini secara live. Compose dashboard, kita add content, add to dashboards. Taruh di mana ya? Mana nih? Sensor, add to dashboards. Filter content analysis, oke. Itu sudah ada ya. Terus, maka di manakah dashboardnya? Ya, saya juga kurang paham nih. Kok bisa nggak ada ya? Ya mungkin masih perlu perbaikan kayaknya. Oke. Jadi kita bisa lihat informasi yang ada di Aveva dari gas sensor Phobos yang ditampilkan oleh Hanet Live Panel, sehingga
kita bisa menampilkan informasi tersebut lewat aplikasi AVEVA. Oke, demikian yang saya bisa presentasikan. Sensor widget ini memang sangat tergantung dengan internet ya, karena ini tembaknya ke Australia sedangkan saya ada di Indonesia. Jadi kita real time, per 5 detik dia berubah. Oke, sekali lagi terima kasih. Sekarang saya ulangin lagi bahwa kita bisa mengintegrasikan flow meter, gas flow meter Flowboss S600 Plus ini ke AVEVA Insight. Kurang lebih topologi seperti ini, bahwa ada gas meter yang dibaca oleh Handlet Live Panel, lalu Handlet Live Panel mempublish data yang didapat ke AVEVA Insight, sehingga data yang ada di sini bisa dipresentasikan ke dalam web, ke dalam mobile apps, historian client dan sebagainya. Nah, cara kerjanya mudah sekali, bahwa ada mesin Emerson dibaca, dipooling oleh Handlet Live Panel, lalu data yang didapat di-trigger dan dipublish ke sini lewat HTTP. Terus yang formatnya seperti ini ya, dia harus hostnya kita masukin dan authorization tokennya kita masukin dengan format datanya seperti ini. Ini format datanya yang di live panel. Jadi kurang lebih kayak begini. Ini kita bisa lihat, ini alamatnya HTTPS 443. Lalu kita punya AVEVA di sini, mesti tulisnya kayak gini. Lalu token yang didapat dari AVEVA, lalu template data yang akan dikirim, sehingga alhasil kita akan memiliki informasi secara real time di AVEVA. Kita bisa lihat di sini di data source, lalu ditampilkan kita lihat historinya. Maka semua informasi yang dikirim oleh Handlet Live Panel akan dipublish seperti ini per 5 detik sekali ya publishnya. Kita bisa lihat jadi memang terus menerus datanya ditampilkan dipublish ke AVEVA Insight, sehingga kita bisa melihat dashboard yang kita miliki, yang sudah kita buat seperti ini contohnya. Kita bisa lihat dia punya data bagaimana presetnya tersebut. Oke, ini kita bisa ganti 1 jam atau per today. Nah ini kayak gini. Ini tadi putus-putus, ini rapat. Dan kita bisa add notation. Oke, demikian yang saya bisa sampaikan terkait dengan bagaimana kita mengintegrasikan antara Flowboss ke AVEVA Insight melalui aplikasi Handlet Live Panel. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.